Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 TPB 44 ingin mempresentasikan judul RBL kami, yaitu Penerapan Hukum Bernoulli pada Tangki Air Bocor. Hai, perkenalkan nama saya Laurainda Tesalonika Lubis dengan NIM 120350116 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Clarissa Tefani Putri, NIM 120350114 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Loren Sinaga, NIM 120350127 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama saya Alvina Leoni Florencia, NIM 120350119 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Siska Angelina Brukaro, NIM 120350138 dari Prodi Teknologi Pangan. Perkenalkan, nama saya Wiwin Hutasoid, NIM 120350128 dari Prodi Teknologi Pangan. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini aku dan kelompokku akan membahas salah satu alat yang menerapkan ilmu fisika di dalamnya. Alat yang dimaksud adalah tangki air bocor. Oke, simak dengan baik ya teman-teman semua. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlaku untuk fluida dinamis. Ingat ya, fluida bukan berarti air, tetapi zat yang bisa mengalir. Ini berarti gas juga termasuk di dalamnya. Di rumah kamu pasti ada tangki air seperti itu. Bayangin deh, jika suatu hari orang tua kamu memanggil kamu dan meminta kamu untuk menguras tangki itu. Apa yang kamu lakukan? Ya, betul. Kamu hanya tinggal membuka lubang kecil di bagian bawah tangki supaya airnya keluar kan? Masalahnya, berapa lama kamu harus menunggu sampai air habis? Hal ini dapat kita cari menggunakan hukum Bernoulli. Dengan persamaan Bernoulli, kamu bisa mencari tahu berapa kecepatan air yang keluar dari lubang kecil itu. Syaratnya 1. Buka tutup tangki air di bagian atas. Jika tangki tersebut tidak punya tutup dan ada bagian yang berlubang, artinya kedua bagian itu akan langsung bertemu dengan atmosfer di udara. Maka, tekanan yang ada di bagian itu sama-sama berasal dari tekanan atmosfer, sehingga rumus Bernoulli-nya bisa kita ubah menjadi karena luas permukaan bagian atas tangki jauh lebih besar daripada luas permukaan lubang di bawah, artinya air yang berada di bagian atas tangki tidak banyak bergerak. Maka, kita bisa anggap kecepatannya atau V sama dengan 0. Jadi, kita bisa ganti lagi rumus Bernoulli-nya menjadi, kalau sudah begini, kita bisa hilangkan kerapatannya menjadi. Sekarang, persamaannya jadi sederhana banget kan? Dari persamaan ini, kamu langsung bisa ketemu deh kecepatan air yang keluar dari lubang tangki tersebut. Prinsip-prinsip yang bekerja pada tangki air bocor antara lain hukum Bernoulli, hukum Torricelli, dan tekanan hidrostatis. Dalam konsep fluida dinamis terdapat beberapa hukum. Salah satunya adalah hukum Bernoulli. Apa sih hukum Bernoulli itu? Hukum Bernoulli pertama kali ditemukan oleh seorang matematikawan dan fisikawan asal Swiss, Daniel Bernoulli, pada tahun 1700 hingga 1782. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Intinya adalah, tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan hukum Torricelli. Hukum Torricelli ini merupakan salah satu pengaplikasian dari hukum Bernoulli. Hukum Torricelli ini digagas oleh Evangelista Torricelli, seorang fisikawan Italia kelahiran Faenza dan juga murid dari Galileo. Hukum Torricelli ini berisi tentang fenomena air yang menyembur keluar dari lubang tangki atau penyimpanan air.
Teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak h dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian h. Hukum Bernoulli juga berkaitan loh dengan tekanan hidrolisis. Tekanan hidrostatis sendiri adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu, sehingga tekanan itu menyebabkan air keluar jika terdapat lubang di tangki tersebut. Maka itu sesuai dengan teorema Torricelli dan prinsip Bernoulli yang berkaitan dengan tangki bocor. Selanjutnya, kita akan menjelaskan rumus yang dihasilkan dari prinsip Bernoulli. Menurut persamaan awalnya, yaitu P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, seturut dengan gambar. Misalkan kita terapkan persamaan Bernoulli pada titik 1, yaitu permukaan wadah, dan titik 2, yaitu permukaan lubang. Nah, karena diameter lubang pada dasar wadah jauh lebih kecil dari diameter wadahnya, maka kecepatan zat cair di permukaan wadah dianggap 0, atau V1 sama dengan 0. Lalu permukaan wadah dan permukaan lubang ini terbuka sehingga tekanannya sama dengan tekanan atmosfer, jadi P1 sama dengan P2. Dengan demikian, persamaan Bernoulli untuk kasus ini adalah rho GH1 sama dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Nah, untuk mencari tahu kecepatan aliran V2-nya, kita menggunakan rumus rho GH1 sama dengan buka kurung 1/2 V2 kuadrat tambah GH tutup kurung dikali rho. Dikarenakan nilai rho kanan dan kiri sama, maka kita coret nilai rho-nya. Lalu, kita mendapat hasil GH1 sama dengan 1/2 V2 kuadrat tambah GH2 tutup kurung. Tujuan kita adalah mencari V2, maka setengah V2 kuadrat kita pindahkan ke kiri, sedangkan GH1 kita pindahkan ke kanan, menghasilkan setengah V2 kuadrat sama dengan GH1 kurang GH2. V2 kuadrat sama dengan 2 GH1 kurang GH2, maka V2 sama dengan 2 akar GH1 kurang H2. Jika H1 sama dengan H2, V2 sama dengan akar 2 GH. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.